Taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita semua untuk panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan kita semua kesehatan, keberkahan dan kehidupan. Tidak lupa dari itu semoga selawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita syafaat barakah hingga kita pada saat ini. Tidak lupa dari itu semoga kita senantiasa mendapatkan karomah dan barakah para wali Allah dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Para saudara sekalian rahimahullah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk mutahadihi fil ahdahu ujaharakum min ajrah. Dan semoga senantiasa Allah mencurah limpahkan kita semua kesehatan, akal yang sehat dan badan yang sehat. Para saudara sekalian yang saya hormati, yang pernah sudah kita lalui sebagai manusia itu adalah takdirnya, rendah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang memang dalam ahli ibadah wa ahlul ibadah fa'antukul ajrah minallah ada sekian introsa. Bahwasanya ada orang yang ahli ibadah, dengan ibadahnya mereka menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang paling suci, menganggap dirinya itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang paling selamat nanti di akhirat. Pada nyatanya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-A'raf, Allah menjelaskan la tuhu man ta'ibadihi innahi taqallaha ta'ala syuhata tab'ath. Bahwasanya janganlah kamu untuk berbangga dengan ibadahmu, sungguh Allah merahmati orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala iman kepada Allah, bukan sekadar untuk sholat, bahkan untuk sekedar untuk ngaji, datang kepada taklim, tak belajar untuk dan sebagainya, bukan sekedar itu. Ada orang yang dengan ahli dengan agamanya, mereka ada yang sekalalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak selamat di hadapan Allah. Ada orang yang brengsek di mata manusia, ada seseorang yang dihina, dicaci, dimaki, namun beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berintrospeksi dengan sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita lakukan? Karena Rasulullah menjelaskan tujihakumuhu tudrah baikal antaisayhu minallahi tamana aisain. Bahasanya sesuatu yang kamu banggakan bisa jadi itu sesuatu yang kamu menjerumuskan kepada hal yang tidak baik. Jadi seketika kalau kita untuk beribadah, kita untuk sholat, kita ajak orang lain. Kalau kita melihat seseorang yang tidak sholat, kita melihat seseorang yang tidak beribadah, bisa jadi mereka lupa dengan sholatnya. Lalu bagaimana kita untuk selalu husnuzon kepada seseorang? Nah, jadi untuk husnuzon itu bukan hanya untuk kepada takdir yang akan kita lalui. Husnuzon itu bagaimana ibadah kita itu diterima atau tidaknya di hadapan Allah, dan bagaimana kita selalu husnuzon kepada sesama manusianya. Banyak orang yang berpikir husnuzon pada takdir Allah. Jangan hanya itu, bahwasanya haliyakul ahnakun menerusa. Bahwasanya husnuzon kepada sesuatu yang kita lakukan, husnuzon berpikir yang baik-baik dengan seseorang yang kita lihat. Ada orang yang setelah sholat datang dari masjid, mereka melihat seseorang yang tidur pulas. Lalu bagaimana kita terus husnuzon? Kita memberitahu mereka untuk melakukan sholat beribadah kepada Allah. Bukan semata-mata kita di belakangnya untuk menghina, bukan semata-mata kita menganggap mereka lebih buruk daripada kita. Nah, terkadang kita belajar untuk saling berintrospeksi dan saling untuk saling mengingatkan. Orang-orang yang terpuji di mata Allah bukan karena sholatnya. Orang yang dimuliakan Allah bukan hanya karena hartanya. Orang yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya karena ilmunya, tapi bagaimana mereka terus berbuat baik kepada Allah dan juga terus berbuat baik kepada sesama manusianya. Nah, percuma kita berbuat baik kepada sesama manusianya tapi meninggalkan sholat. Kita percuma juga berbuat baik kepada seseorang sebagaimana kita beribadah, sebagaimana kita beramal, namun dengan lisannya kita selalu menyakiti orang lain, menyakiti dengan apa yang kita perbuatkan. Itulah para saudara sekalian, kita diajarkan untuk menghindari daripada kita untuk seuzon kepada sesama manusia, seuzon kepada saudara kita, seuzon kepada saudara semuslim kita. Nah, orang yang dimuliakan Allah bukan karena hartanya. Kalau kita hanya dimuliakan Allah karena hartanya, mungkin banyak orang yang kafir dengan hartanya dimuliakan Allah. Nah, banyak orang yang non muslim
hartanya berlimpah, bisa jadi kalau dengan Allah memandang hartanya, dia lebih mulia di hadapan Allah. Namun nyatanya Allah lebih adil kepada orang yang lebih dimuliakan Allah. Kita tidak tahu sebagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah dan sebagaimana mereka lebih mulia di hadapan Allah. Jadi kalau kita berpikir bagaimana mulianya seseorang itu, jangan diukur dengan ilmu agama kita, jangan diukur dengan akal pikiran kita. Orang yang mungkin dianggap kita brengsek, bisa jadi orang yang mungkin mulia lebih mulia daripada Allah. Orang yang kita anggap mungkin itu tidak beribadah kepada Allah, dengan susahnya beribadah, mungkin bisa jadi pendekatannya kepada Allah lebih mustajab, doanya lebih mustajab. Jadi kita tidak tahu bagaimana mereka teknik mereka mendekatkan kepada Allah dan bagaimana mereka untuk terus mencari ridha Allah. Bisa jadi kita mencari ridha Allah dengan hanya melakukan sholat, dan ada orang-orang yang tidak sekali dihormati oleh manusia, namun mereka tekniknya untuk mencari ridha Allah itu tidak hanya berupa sholat. Jadi berbanyak macam cara untuk kita melakukan, untuk kita mencari keridhaan Allah. Banyak orang yang sholat namun tidak mendapatkan rahmat Allah, banyak orang yang sholat tidak mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, wahyakul ahlakun usuhu wal mital amal. Bahasanya ahlak yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita ingin kita lakukan kepada sesamanya, tidak hanya untuk mengandalkan ibadah, tidak hanya mengandalkan dengan ilmunya, tapi bagaimana penerapan ilmunya tersebut bisa kita lakukan kepada diri kita dan penghindaran diri dari sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para saudara sekalian, kalau kita merasa lebih mulia, merasa lebih hebat karena ilmu kita merasa lebih mulia karena adab kita merasa mulia karena harta kita, mungkin non kafir pun lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Namun bagaimana kita untuk terus membedakan diri, teknik kita untuk mencari keridhaan Allah? Semuanya mempunyai cara tersendiri untuk mencari keridhaan Allah. Namun salah satunya yang terpenting adalah kita untuk terus melakukan ibadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun pembicaraan mungkin keluar melontarkan kata-kata yang tidak baik, sebesar apapun bagaimana dosa kita lakukan setiap harinya, itu hanyalah satu pesannya, untuk jangan terus meninggalkan sholat, ataupun salah satunya adalah jangan terus berzina ataupun meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hal yang fatal. Allah bisa mengampuni orang-orang yang terus gemar untuk bertobat. Demikianlah para saudara sekalian, ayo kita tahan dengan ibadah kita. Takut nantinya 1000 ibadah kita itu hancur dengan satu perbuatan yang mungkin tidak sengaja kita lontarkan, tidak sengaja kita lihatkan, tidak sengaja kita untuk perdengarkan. Nah, banyak cara syaitan itu untuk menggugurkan pahala kita di hadapan Allah. Bisa jadi dengan lisan kita, bisa jadi dengan perbuatan kita, dan bisa jadi dengan perdengaran kita. Kita memang tidak mengikuti gosip, tidak mengikuti hal yang jelek, tapi dengan pendengaran kita, dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan hati kita, untuk menjaga hati terus berpikir yang positif itu susah. Oleh karenanya orang yang lebih mulia itu tidak bisa ditakdirkan, tidak bisa untuk memastikan orang mulia itu dengan apa yang kita punya. Nah, karena apa para saudara sekalian? Bisa jadi orang itu mulia di hadapan manusia tapi tidak mulia di hadapan Allah. Nah, itu hak figuratif Allah. Jadi manusia tidak berhak untuk menebak-nebaknya dengan ilmunya, tidak bisa menebak-nebaknya dengan penelitiannya. Jadi yang menentukan kita lebih mulia di hadapan Allah itu dengan cara mereka teknik sendiri. Nah, itu semua hak figuratif Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.